Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDP 3 semester 6 yang akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Diseksi Aorta dan Aneurisma. Next. Untuk outline ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Next. Untuk bab 1, Introduction. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Latar belakang. Diseksi aorta merupakan robekan tunika intima dinding aorta yang menciptakan lumen palsu dan menyebabkan beberapa masalah seperti mengurangi darah yang dialirkan ke tubuh, melemahkan dinding aorta, dan menyebabkan aneurisma atau ruptur aorta. Meskipun jarang, diseksi aorta sangatlah mematikan jika tidak segera ditangani karena dapat menyebabkan pasien meninggal dalam 48 jam. Sementara itu, aneurisma aorta merupakan aorta yang mengalami kelemahan dan dilatasi. Aneurisma dapat menyebabkan komplikasi ruptur aorta yang menjadi penyebab 150.000 sampai 200.000 kematian setiap tahun di seluruh dunia. Karena kedua penyakit ini memiliki resiko yang tinggi, bahkan menyebabkan kematian, untuk itu kelompok kami tertarik untuk membahasnya agar menambah wawasan para pembaca untuk dapat mencegah dan juga dapat menangani para penderita dengan baik. Next. Berikut rumusan masalah. Next. Tujuan dan juga benefit dari dibuatnya tulisan ini. Dapat dibaca pada slide. Next. Untuk bab 2 dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada definisi. Perkenalkan, saya Angelina dengan 3 digit IMDA 188. Yang pertama ada aortic dissection, yang dimana kondisi ini merupakan sebuah kondisi di mana lapisan dari dinding aorta itu terlepas, dan diseksi ini akan menyebabkan robekan yang terjadi pada dinding intimal dan akan menyebabkan darah itu mengalir di antara intima dan juga medial layer. Dan di sesi ini bisa terjadi secara proximal maupun distal dan juga terbagi menjadi dua unsur, yaitu akut dan kronis. Sedangkan aneurisma itu merupakan sebuah keadaan di mana terdapatnya tonjolan yang berupa balon pada arteri yang ini disebabkan oleh adanya kelemahan pada dinding arteri. Dan tonjolan ini jika robek itu akan menyebabkan pendarahan dalam atau internal bleeding. Dan juga aneurisma ini bisa terjadi pada beberapa bagian dari tubuh, yang antara lainnya itu otak, aorta, kaki, dan juga limpa. Pada arti aneurisma itu, pada beberapa kondisi medis seperti genetik maupun trauma itu akan menyebabkan dinding aorta ini menjadi lemah, dan darah itu akan memberikan tekanan pada dinding yang sudah sudah lemah itu. Dan juga ketika aneurisma itu berkembang menjadi bertambah besar itu akan menjadi splitting yang merupakan sebuah diseksi dan juga ruptur yang merupakan sebuah life threatening. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mary dengan 3 digit IMDA 104 akan memaparkan mengenai epidemiologi. Penelitian di Swedia tahun 2002 hingga 2016 mencatat total kasus diseksi secara keseluruhan ada 8.057 orang, dengan 71% diantaranya dirawat di rumah sakit, 69% tanpa operasi akut, dan 31% dioperasi dalam kurun waktu kurang dari sama dengan 14 hari sejak MRS atau masuk rumah sakit. Yang tidak melakukan operasi akut, 27% diantaranya meninggal dalam 30 hari, dan yang melakukan operasi 89% diantaranya merupakan tipe diseksi aorta A berdasarkan klasifikasi Stanford. Untuk tipe B, 82% diantaranya melakukan thoracic endovascular aortic repair atau TEAR. Pada penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa laki-laki lebih rentan dalam permasalahan aorta. Penelitian lain di US juga menginformasikan hal yang serupa. Sekitar 50% pasien diseksi tipe B akan mengalami pertumbuhan aorta dan lebih dari 25% membutuhkan intervensi. Tingkat kemampuan hidup pada pasien dengan permasalahan aorta pada diagnosis klinis kurang dari 14 hari semakin tahun pun semakin menurun. Dan di Indonesia sendiri penelitian mengenai epidemiologi dari kedua penyakit ini belum ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, harus saya butuh Divanaya dengan 3 digit IMDA 194. Jadi etiologi dari aneurisma aorta dan diseksi aorta ini pertama ada aterosklerosis, yaitu pengerasan arteri karena akumulasi fibrofatty deposit di intima arteri. Lalu ada hipertensi, yaitu peningkatan tekanan darah. Dan ada infeksi bakteri yang disebabkan oleh Enterococcus, Staphylococcus, Salmonella, dan Streptococcus pneumoniae. Next. Lalu faktor risikonya ada usia, kebiasaan merokok, dan genetik. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Baik, di sini kami akan membahas fotogenesis. Next.
Perkenalkan, nama saya Maharani dengan 3 digit trial 030. Yang pertama, saya akan membahas tentang patogenesis dari aortic aneurysm. Salah satu teori patogenesis dari aneurisma arteri abdominal adalah terjadinya inflamasi. Proses ini terjadi ketika innate immune cell dan adaptive immune cell memasuki dinding aorta dan terjadi rilis sitokin. Hal ini menyebabkan apoptosis dan perubahan fenotip dari vascular smooth muscle cell, sehingga kemampuan sel dalam memproduksi dan memperbaiki matriks berkurang. Masuknya sel-sel imun secara berlebih ini juga menyebabkan terbentuknya protease. Protease mengakibatkan fragmentasi dari mikrofibril, sehingga aorta kehilangan elastisitasnya yang menuju kepada terjadinya AAA atau abdominal aortic aneurysm. Next. Selanjutnya, patogenesis dari thoracal aortic aneurysm. Salah satu teori patogenesis dari aneurisma arteri thoracal adalah secara genetik. 11 variasi gen telah diidentifikasi yang berkaitan dengan terjadinya TAA. Di antaranya bisa dibaca pada slide berikut, seperti canonical transforming growth factor, beta signaling, smooth muscle cell contraction or metabolism, kemudian matrix of the aortic wall FBN1 dan microfibrillar. Khususnya FBN1 ini terletak di kromosom 15 yang mengkode fibrillin 1, protein yang merupakan komponen struktural dari calcium binding microfibril. Mutasi dari gen-gen yang telah tertera di slide dapat menyebabkan perubahan seperti remodeling of extracellular matrix dan tissue weakness yang dapat menyebabkan TAA. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit NIM 176. Selanjutnya adalah patogenesis dari diseksi aorta. Jadi diseksi aorta ini dimulai dengan terjadinya sobekan pada lapisan intima sebagai akibat dari rusaknya struktur dinding aorta. Kemudian darah akan masuk melalui sobekan tadi dan mengakibatkan pendarahan di dalam dinding aorta. Lalu darah akan terus mengalir ke daerah intima media atau disebut dengan area diseksi, membentuk false lumen yang akan memisahkan lapisan intima dengan lapisan media. Selanjutnya akan terbentuk hematoma dan lama-kelamaan tumpukan darah ini akan membentuk blood clot. Pada fase lanjut, hematoma ini akan semakin membesar, yang artinya juga membuat ukuran false lumen ikut membesar dan mengkompresi true lumen. Ini membuat ukuran true lumen akan lebih kecil dibandingkan dengan false lumen. Sebagai kompensasinya akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, penurunan perfusi organ, di mana terbentuknya hematoma tadi akan mengakibatkan pengumpulan darah dan membuat sumbatan pada cabang pembuluh darah yang perlu suplai nutrisi dan oksigen langsung dari aorta. Kemudian yang kedua, aliran darah bertekanan tinggi di aorta akan semakin melemahkan dinding aorta yang sebelumnya sudah rusak. Kemudian menyebabkan ruptur pada lapisan adventitia, sehingga darah akan keluar dari jalur semestinya. Kondisi ini berbahaya dan dapat mengancam jiwa pasien. Kemudian yang ketiga, tumpukan hematoma di false lumen juga dapat membuat sobekan baru di lapisan intima yang akan menjadi re-entry darah dari false lumen kembali masuk ke true lumen. Bisa di next. Kemudian adapun lokasi tersering terjadinya sobekan intima, yaitu yang pertama sekitar 2 cm di atas aortic arch, di atas aortic root, kemudian bisa juga terjadi di aortic arch, dan yang ketiga itu bisa terjadi di sebelah distal dari left subclavian artery. Bisa dilanjutkan. Perkenalkan, saya Mirani Marti dengan 3 digit NIM terakhir 080. Untuk diagnosis bisa kita lakukan menggunakan 3 cara, yaitu melalui tanda dan gejala, imaging, dan juga tes laboratorium. Next. Yang pertama, untuk diagnosis aortic dissection dengan melihat beberapa gejala seperti nyeri, hipertensi atau hipotensi, pulse deficit, diastolic murmur, syncope, dan juga neurological deficit. Lalu bisa juga melalui pemeriksaan tes laboratorium seperti pemeriksaan platelet blood count, D-dimers, marker inflamasi, troponin, dan CKMB, SGOT, SGPT, dan matriks metaproteinase 9, transforming growth factor beta. Lalu untuk imaging sendiri bisa dilakukan dengan X-ray, TTE, TEE, CT scan, MRI, dan autografi. Next. Untuk abdominal aortic aneurysm, bisa dilihat menggunakan clinical sign and symptoms seperti syncope, pain, pulsatil abdominal pain, dan juga shock. Namun biasanya pasien datang dengan biasanya pasien asimptomatik. Laboratorium tes yang bisa digunakan adalah CBC, tapi tidak ada tes yang lebih spesifik.
Imaging studies bisa menggunakan USG, CT scan, MRI, dan juga angiografi. Next. Untuk thoracic aortic aneurysm, biasanya pasien mengalami asimptomatik, namun kadang-kadang juga pasien mengalami rasa nyeri dan juga hipotensi. Untuk tes laboratorium bisa menggunakan CBC, bun kreatinin, elektrolit, PT-APTT, INR, dan juga melakukan tes golongan darah, amilase laktat, dan juga tes fungsi hati. Untuk imaging sendiri bisa menggunakan chest X-ray, TTE, TEE, CT scan, MRI, dan autografi. Semua pemeriksaan imaging ini memiliki sensitivitas dan juga spesifisitas yang berbeda. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Janet Erika Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial diagnosis. Ada berbagai gejala aortic dissection atau aneurism yang menyerupai kelainan atau penyakit lain. Ini akan menghambat penanganan jika tidak segera dikenali. Beberapa diagnosis banding antara lain yang pertama ialah myocardial iskemia, yang gejalanya ialah nyeri dada, biasanya di daerah retrosternal, disertai rasa tertekan atau tertimpa benda berat. Yang kedua ialah cardiac tamponade, adalah kondisi ketika terjadi penurunan output di jantung akibat tekanan dari kantung perikardial. Gejalanya ialah nyeri dada dan jantung berdebar. Lalu yang selanjutnya ialah spontaneous pneumothoraks, adalah suatu kelainan yang terjadi pada rongga pleura akibat penumpukan gas. Selanjutnya ialah pulmonary embolism, stroke atau ischemic attack. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Yoga dengan 3 digit terakhir 222. Sekarang saya akan jelaskan bagian treatment dari diseksi aorta dan aneurisma aorta. Dimulai dari diseksi aorta terlebih dahulu. Di dalam menangani diseksi aorta, biasanya penanganan utama yang diberikan pada pasien adalah stabilisasi kondisi pasien dari keluhan nyeri dan penyakit bawaan yang dimilikinya, biasanya hipertensi. Sehingga penanganan utama yang dapat diberikan adalah stabilisasi dengan menggunakan antihipertensi kerja cepat seperti beta blocker, dan nyeri pada pasien dapat ditangani dengan menggunakan analgesik kuat seperti opiat. Adapun target stabilisasi awal ini adalah mencegah pelebaran diseksi dan mengatur tekanan darah sistolik antara 1 sampai 120 mmHg dan denyut jantung berkisar antara 60 beats per menit. Next. Baik, kemudian penanganan setelahnya yang dapat dilakukan adalah apakah pasien harus dioperasi atau tidak. Klasifikasi Stanford yang digunakan untuk menentukan jenis terapi berdasarkan lokasi diseksi. Pada pasien dengan diseksi aorta tipe A sangat dianjurkan untuk dilakukan operasi terbuka, sedangkan jenis diseksi aorta tipe B biasanya operasi hanya dianjurkan jika ada komplikasi seperti nyeri hebat, ruptur, dan malperfusi. Jenis operasi yang dapat dilakukan pada tipe B adalah operasi endovaskular yang disebut sebagai TEVAR. TEVAR ini lebih disarankan pada tipe B, namun tidak dapat dilakukan apabila beberapa penyulit seperti kelainan anatomi aorta. Adapun tujuan dari tindakan operasi ini adalah untuk menutup lumen palsu. Next. Baik, jadi pada gambar ini terlihat bahwa tipe B ini operasi endovaskular lebih disarankan dibandingkan dengan pengobatan medis, sedangkan pada pengobatan medis justru lebih disarankan dibandingkan operasi terbuka karena risiko mortalitas dan morbiditas dari operasi terbuka yang cukup tinggi. Next. Baik, lanjutkan oleh aneurisma aorta. Jadi jenis pengobatan ini dibedakan berdasarkan ukurannya. Menurut The Society of Vascular Surgery, operasi disarankan pada aneurisma dengan ukuran diameter lebih atau sama dengan 5,5 cm. Adanya gejala yang timbul dan adanya aneurisma yang berjenis akular. Jenis terapi yang disarankan adalah operasi terbuka dan operasi endovaskular atau EVAR dengan tujuan untuk mencegah ruptur aneurisma. Next. Jadi gambar berikut ini adalah gambar risiko ruptur pada aneurisma menurut ukurannya. Jadi di sini terlihat yang memiliki ukuran diameter kurang dari 4 cm memiliki risiko 0% untuk terjadinya ruptur, sedangkan dengan ukuran 8 cm ke atas itu memiliki risiko ruptur yang sangat tinggi, yaitu 30-50% dan merupakan indikasi operasi. Next. Baik, jadi di sini gambar berikut ini adalah indikasi pilihan terapi kapan harus digunakan operasi terbuka atau EVAR. Jadi operasi terbuka itu lebih disarankan pada pasien lebih muda, ada komorbid namun tidak banyak, dan ada permasalahan jaringan ikat dan adanya penyulit dalam operasi endovaskular. Sedangkan EVAR lebih disarankan pada pasien lebih tua, banyak komorbid, dan ada riwayat operasi aorta atau abdomen sebelumnya. Demikian untuk treatmentnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiffany dengan NIM terakhir 154. Sekarang saya akan menjelaskan pencegahan diseksi aorta. Untuk pencegahan diseksi aorta, pencegahan utama adalah menjaga tekanan darah yang baik dengan mengontrol kalori serta memantau tekanan darah dan diabetes. Bagi penderita tekanan darah kronik, obat antihipertensi seperti ARB, ACE, hipertensi, dan obat lainnya dapat digunakan. Penggunaan obat-obatan terlarang.
Keempat, menjaga pola hidup sehat melalui pola makan dan olahraga teratur, terutama yang mengalami obesitas. Kemudian yang kelima, pahami dan periksa riwayat kesehatan pribadi dan keluarga. Aorta pada pasien mungkin merupakan penyakit yang diturunkan, terutama jika ada anggota keluarga yang memiliki masalah dengan aorta. Kemudian yang keenam adalah melalui operasi elektif aorta pada pasien yang memiliki ascending aorta yang melebar untuk mencegah rupture dan diseksi. Oke, next. Baik, kemudian pencegahan neurisme aorta. US Preventive Services Task Force merekomendasikan untuk melakukan identifikasi awal atau screening terhadap kelompok tertentu dengan penyakit kardiovaskular dan risiko tinggi aneurisma aorta. Meskipun mereka tidak memiliki gejala, kelompok pasien ini meliputi pria berusia 65 tahun atau lebih, tetapi 55 tahun jika ada riwayat keluarga yang positif aneurisma aorta. Kemudian wanita yang berusia 70 tahun atau lebih, tetapi dapat diperiksa pada 60 tahun jika ada riwayat keluarga yang positif aneurisma aorta. Untuk deteksi aneurisma aorta, pasien akan menjalankan USG vaskular. Ultrasonografi umumnya digunakan karena bersifat non-invasif, murah, dan dapat dilakukan di masyarakat yang memiliki sensitivitas dan spesifikasi yang tinggi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Indra Tanubawa dengan NIM 206. Jadi diseksi aorta memiliki angka kematian sangat tinggi di mana 20-30% pasien meninggal setelah mencapai ruang gawat darurat ataupun bahkan setelah operasi. Penyakit penyerta juga berdampak negatif sehingga kualitas hidup menjadi buruk. Kematian tertinggi dari diseksi aorta akut adalah dalam 10 hari sejak diseksi terjadi. Pasien dengan diseksi kronis cenderung memiliki prognosis yang lebih baik, tetapi dengan harapan hidup yang lebih pendek. Lebih dari 50% pasien yang menderita ruptur AAA tidak dapat bertahan untuk mencapai ruang gawat darurat. Namun untuk tingkat kelangsungan hidup untuk pasien yang tidak dalam kondisi syok berat dan menerima intervensi bedah adalah relatif baik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lindholt di Denmark pada tahun 2012 menyatakan bahwa risiko kematian keseluruhan dari ruptur AAA ada 76%, di mana 1.454 orang atau 46% meninggal dalam 30 hari setelah operasi. Baik, selanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Regina Gunawan dengan 3 digit 010. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Diseksi aorta merupakan suatu pelepasan lapisan daripada dinding aorta, sedangkan aneurisma merupakan pelebaran atau dilatasi daripada aorta, di mana epidemiologinya masih sangat terbatas. Untuk etiologinya dikatakan berkaitan dengan kejadian aterosklerosis, hipertensi, dan juga infeksi bakteri. Untuk faktor resikonya ada beberapa, berupa orang tua, lalu merokok, orang yang memiliki resiko tinggi terhadap hipertensi, dan juga genetik seperti Marfan syndrome. Next. Lalu untuk diagnosisnya dapat ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Lalu untuk diferensial diagnosisnya berupa myocardial ischemia, cardiac tamponade, spontaneous pneumothorax, pulmonary embolism, transient stroke, atau ischemic attack. Lalu untuk treatmentnya sendiri, untuk diseksi aorta didasarkan pada klasifikasinya. Untuk fast acting beta blocker dan juga analgesik dapat diberikan untuk medikamentosa. Lalu untuk aneurismnya sendiri didasarkan pada ukurannya dan juga risiko terhadap terjadinya ruptur. Next. Lalu untuk prevensinya, untuk diseksi aorta dapat dilakukan dengan diet yang sehat dan juga berolahraga untuk mengontrol level tekanan darah. Untuk aneurism sendiri tidak ada cara yang khusus, namun dikatakan dapat dilakukan screening dengan menggunakan vascular ultrasound untuk deteksi awal pada orang-orang yang berisiko tinggi. Untuk prognosisnya dapat dikatakan buruk dikarenakan tingkat mortalitas yang tinggi. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.